Kalau pas bikin konten, kamu ngomongnya itu masih bertele-tele, ngeblank, banyak ngulangnya, banyak fix sih. Berarti kamu itu butuh script buat konten. Aku ngomong kayak gitu ya karena aku tahu sih betapa frustasinya kita saat kita siap nih mau ngonten, tapi omongan kita itu malah jadi ambiar. Coba deh ngaku, siapa di sini yang udah dandan all out, lighting kamera udah oke, begitu recordnya langsung deh ngeblank. Omongannya jadi muter-muter, nggak fokus, terus ujung-ujungnya malah retake berkali-kali. Capek kan? Kenapa sih selalu kayak gitu? Ya karena kita ngandelin improvisasi. Kita pikir ide di kepala kita itu udah cukup. Padahal improvisasi itu ya butuh kerangka juga. Kita ini ibu-ibu yang waktunya itu kan mepet ya. Jadi kita nggak boleh nih buang-buang waktu. Kita butuh peta yang jelas biar konten kita itu sat langsung jadi. Kayak video yang kamu tonton ini, aku ngomongnya lancar kan? Itu bukan karena sulap. Contoh video ini itu membuktikan aku pakai peta obrolan, yaitu script. Sekarang aku mau spill cara cepat aku bikin skrip itu. Namanya kerangka PIKP. Bukan dalam bentuk naskah ya. Kalau pakai naskah lengkap, itu jadinya kayak kaku gitu loh. Karena kita mau nggak mau baca naskah kan. Kalau mau berusaha ngafalin ya itu kayaknya menyita banyak waktu ya. Belum lagi kalau tiba-tiba di tengah-tengah kita kelupaan. Itu malah jadi kacau. Langsung ngeblank. Makanya aku bikin skrip itu pakai kerangka PIKP. Ayo deh sekarang kita bedah satu-satu sambil aku kasih contoh keyword yang aku pakai untuk video ini ya. Pertama itu adalah P, yaitu pancingan. Ini tuh hook ya, 3 detik krusial yang harus bikin penonton itu stop scrolling. Di video ini aku pakai hook jenis authority atau fear hook. Nah, keyword yang aku pakai itu adalah bertele-tele, fix, nggak pakai script. Itu adalah hook yang aku pakai di awal video ini. Yang kedua adalah I, yaitu inti masalah. Di sini adalah tempat kita tuh curhat masalah-masalah kita lah, dan bikin penonton itu ngerasa relate dengan apa yang kita rasakan. Keyword yang aku pakai di sini tuh ya, pertama, frustasi, siap konten, tapi omongan ambiar. Effort dandan, malah ngeblank. Muter-muter, retake, ngandelin improvisasi. Aku cuma perlu ngelihat keyword-keyword ini, dan flow ceritaku tentang betapa capeknya harus retake akan ngalir dengan sendirinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya, yaitu K. K itu kunci jawaban. Ini adalah solusi, tips, atau insight yang mau kita bagi. Keyword aku di bagian ini tuh ya, naskah sama dengan kaku. Ganti jadi PIKP. Pakai keyword. Contoh keyword video ini. Keyword itu natural. Dengan keyword itu, aku jadi tahu alur penjelasanku ini harus dimulai dari kenapa naskah itu kaku, lalu memperkenalkan PIKP, dan diakhiri dengan menunjukkan kalau keyword itu bikin natural. Terakhir, ada P lagi nih, yaitu penutup. Ini adalah kesimpulan yang kuat, manis, dan mudah untuk diingat. Keyword penutup ini di aku, script sama dengan peta, 10 menit hemat waktu. Terakhir, call to action. Kalimat penutup itu harus jadi take away paling penting. Dengan struktur PIKP yang hanya berisi keyword ini, kamu nggak bakal lagi ngerasa ngeblank karena kamu udah punya panduan yang jelas gitu. Kamu hanya perlu melihat keyword dari P ke I ke K, terus ditutup dengan P lagi. Ini menjamin omongan kamu itu nanti bakal terstruktur, padat, jelas, dan yang paling penting, natural. Skrip itu peta, bukan naskah drama. Peta itu bikin kita tenang, fokus, dan konten pun jadi lancar jaya. Percayalah, 10 menit nyusun PIKP ini, itu bakal jauh lebih hemat waktu daripada 1 jam retake gara-gara ngeblank. Cepet praktekin bikin skrip. Aku tunggu cerita kamu.